Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, di awal video kalian udah disuguhi dengan dapur aku yang berantakan banget. Kulkas aku keluarin semuanya, isi-isinya. Karena apa? Karena aku nggak tahu, tiba-tiba itu kayak menggenang air gitu ya, kayak apa, habis kayak membeku terus habis itu mencair gitu ya teman-teman. Dan terus chiller yang bagian atas, kayak dindingan atasnya itu tuh kayak dia netes-netes gitu. Aku takutnya ada kebocoran dari freezer ke chiller aku. Jadinya untuk ngetes aku bersihkan aja dulu semuanya. Kalau habis ini masih ada yang menggenang, berarti memang ada yang masalah dari kulkas aku. Tapi kalau baik-baik aja ya, berarti kemarin memang mungkin aku nutupnya tuh nggak terlalu rapet gitu, atau mungkin adik Rezel yang suka buka-buka kulkas terus nutupnya itu nggak rapet gitu ya teman-teman. Soalnya adik Rezel tuh hobi banget buka kulkas gitu ya teman-teman. Dia cari camilan tuh pasti di kulkas. Padahal seumpamanya nggak ketemu ya camilan, terus dia tutup lagi, jarak beberapa menit gitu dia buka lagi. Dia mungkin berpikir nanti ada keajaiban, tiba-tiba kulkasku ada camilan, mungkin gitu ya baginya Rezo. Oke, aku lanjut, aku beresin semuanya. Terus ada juga yang sayur-sayur belum aku masukin ke kotak, terus aku masukin aja sekarang karena mungkin ini tuh belanja susulan ya kayaknya. Jadi aku langsung masukin gitu aja. Soalnya kalau belanja udah sore itu kan pokoknya aku masukin aja, terus aku tinggal masak gitu ya teman-teman. Minusnya kalau kita nggak food prep di awal sebelum Ramadan tuh kayak gini, kita kayak nambah belanjaan tuh, tapi nggak kita prepare dengan baik gitu, nggak ditaruh di tempatnya dengan baik. Nah, bisa juga karena kulkasnya itu belum aku bersihin 1 minggu ini, makanya dia tuh kayak ngasih sinyal untuk minta dibersihkan gitu ya teman-teman. Soalnya aku tuh selalu aku bersihkan 1 minggu sekali, maksimal tuh 2 minggu gitu ya kalau lagi males-malesnya. Jadi kalau seumpamanya kulkasnya itu kotor banget, aku keluarin semua kayak laci-lacinya, terus aku cuci, bahkan kulkasnya juga. Tapi kalau aku lihat nggak terlalu kotor, ya udah nggak aku cuci, mungkin cuma aku bersihkan pakai cairan pembersih khusus kulkas itu tadi gitu. Nah, di sini ini tuh cucian aku udah apa ya, kapan ya, pagi kalau nggak salah. Jadinya oh bukan, ini cucian semalam, cucian piring semalam. Terus aku mau nyuci yang tadi pagi gitu. Pokoknya kalau pagi aku nggak nyuci tuh pasti udah numpuk itu di tempat cucian piring, juga ada yang kotor kan, bekas sayur-sayur gitu ya teman-teman. Ya udah, ini aku balikin dulu yang cucian kemarin. Soalnya aku tuh suka, ya udah aku tinggal gitu aja biar dia kayak netesnya itu keringnya tuh betul-betul. Ini aku voice over sama adik Rezel ya, jadi dia tuh kayak gini, disuruh minggir dulu dia nggak mau. Kayaknya sambil mainan lah ini kita. Jadi maaf banget kalau sambil berisik adik Rezelnya. Nah, jadi aku balikin semuanya pada tempatnya. Jadi kayak untuk kayak spatula, centong sayur, sama centong nasi itu aku sesuaikan dengan warnanya ya, bukan sesuai dengan fungsinya gitu.
Soalnya kalau aku sesuaikan dengan fungsinya, karena ada warna hijau, ada warna coklat gitu ya teman-teman, itu tuh bakal nggak enak banget dipandang mata. Tapi kalau kita selaras dengan warnanya tuh jadi kayak enak aja gitu dipandang gitu. Yang warna putih aku taruh di atas, yang warna hijau sama warna-warna kayu gitu aku taruh di bawah. Nah oke, lanjut. Tadi habis itu sendoknya aku taruh di meja makan karena tempat sendoknya di meja makan. Oke, aku mau lanjutin cuci piring aku yang tertunda ini. Bukan tertunda sih, emang masih mau mulai ya. Tadi kan itu cucian piring semalam. Nah ini yang pagi yang bekasnya buat sayur-sayur gitu ya, aku belum cuci. Aku tuh sahur tuh nggak pernah masak ya teman-teman. Jadi kalau yang buat berbuka itu ya aku kadang makannya ya itu. Soalnya yang sahur cuma aku aja, suami aku tuh kalau sahur cuma minum gitu aja. Kalau untuk makan suami aku nggak makan gitu. Kalau aku sih aku tetap makan ya teman-teman. Soalnya semenjak jadi ibu-ibu kalau kita kekurangan darah sedikit tuh udah lemes aja gitu bawaannya. Iya nggak sih? Jadinya harus makan nasi biar glukosanya kita tuh nambah gitu, biar kita nggak kekurangan darah gitu. Kalau aku sih kalau kurang manis, aku tuh nggak suka minum manis ya, tapi kalau suaminya nggak makan nasi gitu tuh kayak lemes aja gitu. Pokoknya satu hari tuh harus tetap ada makan nasi entah sedikit gitu. Nah ini aku udah selesai cuci piringnya, aku mau singkirkan dulu karena aku mau nyuci laci-lacinya dari kulkas gitu ya teman-teman. Nah sebelumnya aku lap dulu, ada kayak genangan air gitu. Oke, aku cucinya biasa aja. Kalau untuk laci dari rak kulkas itu aku cuci biasa aja pakai sabun cuci piring gitu aja. Nah udah gini aja, terus kita bilas udah gitu ya teman-teman. Aku nggak pakai cairan apa-apa kalau untuk lacinya, tapi kalau untuk dalam kulkas atau saat aku males tuh aku baru pakai cairan yang khusus kulkas itu. Dulu aku tuh nyuci dalam kulkas tuh pakai cairan pembersih piring ini ya, sabun pembersih piring. Terus tapi karena udah kalau nggak gitu aku pakai yang itu loh, Mr. Muscle tuh loh. Nah itu aku buat bersihkan kulkas, aku buat bersihkan dapur juga. Tapi karena sekarang udah ada inovasi baru, jadinya aku pakai itu langsung. Nah udah selesai cucinya, terus aku cuci lapnya. Karena tadi kan aku buat lap-lap kulkas, aku buat lap meja, jadi aku cuci sekalian biar sekalian bersihnya gitu ya teman-teman. Nah kalau aku nunggu sampai lacinya kering bakalan lama banget, bisa seharian. Jadi aku lap aja biar dia kering gitu ya teman-teman. Dan aku bisa masukin semua bahan makanan aku, karena aku takut aja lama-lama di luar dia akan membusuk gitu. Karena besok itu ada jadwal mati lampu yang lumayan lama, jadinya dia harus tetap dingin ya teman-teman. Jadi aku harus mulai dinginin dari sekarang. Terus kalau untuk mati lampu tuh aku nggak pernah kayak buka tutup kulkas gitu, karena bisa mempengaruhi freshnya makanan kita ya teman-teman, fresh bahan makanan gitu. Soalnya kalau mati lampu kan di sini tuh lama banget, bisa pokoknya minimal tuh 1 jam gitu ya teman-teman. Kalau ada informasi itu berarti minimal tuh 3 jam. Nah ini tuh infonya tuh dari jam 9 sampai jam 1. Dan ternyata karena ini udah kemarin ya mati lampunya ya, aku telat voice overnya. Dan ternyata mati lampunya itu dari setengah 10 sampai setengah 4. Bayangin coba. Segitu lamanya. Jadinya setiap kali mati lampu tuh pasti kayak AC, kulkas, TV semuanya aku cabutin. Karena nanti kalau dia pas nyala tuh nggak bikin ngerusak elektroniknya gitu ya teman-teman. Terus kenapa aku juga nggak pakai kayak kulkas inverter, terus AC-nya aku juga nggak pakai inverter, karena di daerah aku tuh gampang banget mati listrik.
Jadinya itu kalau kita pakai yang inverter gampangan kayak dayanya kan naik turun gitu ya, tiba-tiba mati tiba-tiba nyala gitu kan. Nah itu tuh dapat mempengaruhi elektronik kita tuh gampangan rusak gitu ya teman-teman. Aku dikasih tahu sama teknisi langganan aku gitu, makanya untuk semua tipe kulkas dan juga AC-nya aku pasti tanya beliau kalau mau beli. Nah ini udah rapi ya. Nah atas itu untuk kayak makanan yang bukan fresh gitu ya, yang kayak cabai bubuk dan lain-lain gitu. Ini aku pasang laci-lacinya, atas ini aku taruh teri, terus ini ada saus juga. Saus ini tuh aku buat untuk sushi, terus ada kencur juga. Aku biasanya aku kasih air, tapi karena pengalaman kemarin aku kasih air tapi lupa ganti-gantinya, jadinya sekarang nggak aku kasih air. Nah untuk di rak ini aku taruh kayak per botol-botolan saus kecap, saus tiram, kecap asin gitu. Dan itu juga ada saus lada hitam. Udah menyingkir ya, tapi ini adik Rezil masih ngikutin aku terus. Maklumlah di rumah cuma sama aku karena Mas Alvaro ikut ayahnya sekolah. Nah untuk bagian bawah ini aku kasih makanan yang masih dalam kemasannya ya teman-teman. Aku tuh lupa banget mau ke Mister DIY cari penjepitnya itu, tapi aku selalu lupa. Kenapa aku nggak taruh di botol? Karena botol aku entah pergi kemana semuanya. Next aku mau cari botol yang size-nya sekulkas aku ini, jadi biar bisa aku taruh di bawah gitu. Nah alhamdulillah udah rapi, semoga kulkasnya baik-baik aja ya teman-teman. Aku belum cek sampai sekarang karena aku masih kayak was-was gitu, jadinya sampai aku voice over ini aku belum cek apakah kulkas aku masih baik-baik saja atau tetap berair. Nanti mungkin akan aku cek. Oke, aku mau lanjut. Kita lap dulu mejanya ya teman-teman, karena bekas itu tadi beres-beres itu kotor, jadinya aku bersihkan aja dulu. Nah setelah aku bersihkan, sudah aku lap mejanya, aku mau refill per tepung-tepungan yang habis. Jadi aku cek ternyata tepung aku yang habis sama lada. Terus itu tisu aku juga habis, jadinya aku mau refill tisu juga. Nah kenapa aku pakai lada itu? Kemarin itu tuh aku sebenarnya salah beli, aku kira bawang putih ya teman-teman, dan ternyata lada. Terus akhirnya tapi udah nemu bawang putih bubuknya. Pantesan kok aku masukin kok pedas ya, aku bacanya putihnya aja. Aku baca lagi, ya Allah, masya Allah, astagfirullahaladzim, tidak, ternyata lada aku belinya. Ya udahlah, jadinya aku nggak beli lada lagi. Ini tuh bakal awet banget sampai mungkin 2 bulan 3 bulan atau lebih ya, soalnya jarang banget pakai lada, paling pakainya cuma sedikit banget gitu. Nah ini tuh seharusnya aku tadi pasang tisunya dulu baru refill lada dan tepungnya, tapi aku lupa. Terus aku pas mau ambil tisu, loh kok tisunya kosong. Ya padahal tuh sebelah gitu ya. Kalian suka gitu nggak sih, kayak padahal kita udah ngelakuin apa tapi suka lupa gitu. Nah ini aku refill tepung beras ya teman-teman. Itu masih ada sisanya di dalam toples, jadinya aku keluarin dulu yang atas, biar ditaruh di atas. Nanti tuh kan aku lupa lagi, padahal itu jelas-jelas di depan mata, tapi tetap aja nggak aku masukin. Aku cuma refill tepung-tepung ini aja. Untuk tepung terigu, tepung tapioka itu masih ada
Soalnya aku lagi jarang banget bikin gorengan, bikin apa gitu. Kalau ini tepung bumbu dia tuh kayak harus wajib gitu ya, soalnya kadang tuh Rezil suka banget sama tempe tepung. Alvaro juga suka gitu. Kalau Alvaro tuh tepung tahu dia mau, tapi kalau untuk Rezil dia maunya tuh tempe. Tempe pun kalau nggak pakai tepung dia harus digoreng yang tipis banget gitu. Dan aku juga lebih suka tepung. Aku lebih suka tempe yang tipis gitu ya teman-teman daripada yang tebel. Tuh kan aku cerdas banget tuh, lihat. Masukin ngeluarin tepungnya tuh nggak pelan-pelan, jadinya menyebar kemana-mana tuh. Makanya aku ketawa sendiri. Dia aku 2 aja. Kemarin aku juga belinya cuma 2 aja. Ini belinya juga bukan yang belanja bulanan ini ya. Untuk tepung pisangnya aku belinya udah belanja bulan kemarin gitu. Nah ini tuh aku lagi ngobrol sama Mas Alvaro. Jadi Alvaro tuh lagi ngajak ngomong, katanya ini tuh susu bukan, karena warnanya putih ya. Dia udah nggak minum susu ya teman-teman, mungkin dia ingat banget kalau tepung itu bubuk susunya kan warnanya putih. Jadi kita ngobrol terus, pokoknya canda-canda gitu sambil ditemenin Alvaro. Pokoknya dia masih ngomong, terus aku udah nggak sini. Nah, aku suruh senyum dia malah gitu. Aku percepat ya itu tadi, makanya dia gitu. Oke, udah aku balikin semuanya ke tempatnya. Jadi di sini terus kalian jangan galvok ya sama tulisan-tulisan itu, kenapa miring-miring semua, karena yang nempelin anak-anak. Biasa, pokoknya pekerjaan rumah tuh kalau mereka mau bantu oke lah, nggak apa-apa, yang penting nggak membahayakan mereka ya. Jadinya aku mau aja gitu dibantuin. Nah ini aku giliran mau refill deterjen sama softener ya teman-teman. Karena di nyuci terakhir kemarin itu habis. Untuk deterjennya tuh tinggal 1 sendok aja, itu jadinya aku refill aja sekalian. Nah untuk tutupnya itu tutup dari botol Doni ya, udah lama. Jadi memang sengaja aku kayak buat taker gitu, karena kalau pas suami aku yang nyuci, jadi dia nggak perlu tanya lagi, cuma kasih tahu berapa itunya. Jadi nggak perlu ini udah pas belum enggak. Jadi suami aku udah tahu takarannya. Dan untuk deterjennya juga gitu ya teman-teman, ada sendoknya, jadi berapa sendoknya dia udah ngerti. Dan alhamdulillah banget suami aku tuh mau bantuin pekerjaan rumah. Dan kalau rumah lagi berantakan banget, dia juga nggak protes yang gimana-gimana, karena tahu kalau anaknya nih Masya Allah banget. Kalau rumah dibersihkan sebentar itu udah pasti dihamburin lagi. Jadinya alhamdulillahnya pokoknya suami aku tuh mau bantuin pekerjaan rumah, Masya Allah banget. Kecuali lipat baju sama nyetrika ya. Nyetrika masih mau, kalau seragam dia dan kepepet aku belum nyetrika gitu ya teman-teman. Jadi solusinya adalah daripada dia nyetrika, kita antar ke Mbak Laundry aja. Itu ya teman-teman, kalau aku lagi capek banget terus gitu. Tapi kalau untuk kayak nyapu, cuci piring, terus cuci baju, semuanya oke lah. Masak juga, masak nasi goreng enak kok. Enak banget nasi goreng suami aku. Sekarang dia pasti nanti nonton. Oke, alhamdulillah habis ini tuh udah selesai ya. Video aku udah mau berakhir, aku udah kembalikan semuanya ke tempatnya ya teman-teman. Dan untuk deterjen aku kembalikan juga ke laundry room. Oke, hari ini aku semangat banget. Aku nggak tahu karena apa, badan aku karena udah enak kayaknya ya. Ternyata kemarin aku sakit tuh karena aku mau dapat, dan sekarang aku nggak puasa. Mohon maaf ya. Oke semuanya, terima kasih. Thanks for watching. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.